Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimin, karyawan aneka mesin dan semua yang menyimak kajian ini rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita terkait dengan halal haram harta dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Insyaallah pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir di bab halal haram harta, yang hartanya didominasi atau bahkan didominasi dari menyita harta rakyat, merampas harta rakyat, dan mengambil harta rakyat untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Kemarin telah dijelaskan, telah dibahas bahasanya orang yang kemudian bertemu dan berinteraksi dengan penguasa yang demikian keadaannya, maka orang semacam ini menjumuskan dirinya untuk berpeluang durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah dari tiga sisi, dari sisi perbuatan, dari sisi ucapan, dan dari sisi diam. Telah dijelaskan dari sisi perbuatan, di antaranya adalah bisa jadi karena bertemu dengan penguasa kemudian melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan, atau kemudian tindakan yang haram, di antaranya adalah bersujud kepada penguasa misalnya. Kemudian dari sisi ucapan dicontohkan adalah mendoakan kebaikan untuk orang yang zalim atau bahkan menyanjung-nyanjungnya, atau membenarkan apa yang dia katakan padahal yang dia katakan itu batil, yang dia katakan tidak benar, atau semacam itu. Kemudian poin yang ketiga di kesempatan kali ini adalah berpeluang untuk maksiat dari sisi diam. Maka di antara hal yang atau penjelasan yang menunjukkan bahasanya berjumpa dengan penguasa yang zalim itu berpeluang maksiat, durhaka kepada Allah dari sisi mendiamkan adalah dalam bentuk misalnya dia lihat di tempat pertemuan dengan penguasa tersebut terdapat hamparan dari sutra, karpet namun dari sutra, atau di situ ada wadah, piring, gelas terbuat dari perak, atau kemudian ada pakaian yang haram berupa pakaian sutra yang dipakai oleh kemudian anak-anak sang raja, sang penguasa, atau semacam itu, lantas diam saja, tidak mengingkari, tidak mengingatkan kalau laki-laki itu haram pakai sutra, dan termasuk memakai sutra adalah menduduki sutra. Termasuk memakai sutra adalah sutra dijadikan sebagai alas duduk. Dan di antara hal yang haram adalah makan minum dengan wadah, piring atau gelas yang terbuat dari emas atau perak, atau disepuh dengan emas dan perak. Ini semua di antara bentuk atau hal-hal yang haram
yang semestinya orang yang melihatnya, mengetahuinya tidak boleh mendiamkannya. Maka kata Ibnu Qudamah, wa kullu man ra'a syai'an min dzalika wa sakata fa huwa syarikun fihi. Semua orang yang melihat salah satu hal di atas atau maksiat-maksiat yang lain lantas diam, maka yang diam ini bersekutu dalam dosa. Maka siapa yang melihat kemaksiatan, pelanggaran syariat yang hukumnya haram, lantas diam, padahal bisa ngomong, bisa komentar karena punya ilmunya, maka fawa syarikun fihi, maka dia bersekutu dalam dosa dengan pelakunya. Wa kana idza sami'a min kalamihim ma huwa fuhsyun. Demikian juga ketika seorang itu hadir di sini di acara pertemuan ini, ternyata dia dengar perkataan mereka, omongan mereka. Ini berupa fuhsyun, perkataan yang keji, kadhibun, bohong, syatmun, caci maki, yang biasa raja, penguasa. Ada ulama yang hadir, meskipun ada ulama dan dia tidak punya rasa malu dengan ulama, misalnya ada masalah apa dia marah-marah, kemudian keluar cacian kepada bawahannya, ya bodoh atau kata-kata yang lebih jelek dari itu, atau bahkan nama hewan karena dia marahi anak buahnya yang tidak becus, tidak beres. Maka ada ini ucapan yang fuhsyun, ucapan yang keji, dan ini adalah caci maki, sumpah serapah. Wa idza, dan ini menyakiti. Fa inna sukuta andalika kulluhu haramun. Kata Ibnu Qudamah, maka mendiamkan hal ini semua hukumnya haram. Ketika hadir di tempat semacam ini, di majelis yang penguasa, bos, pejabat, ini seringkali mereka kalau marah itu berlebihan, tidak layak. Tidak layaknya marahnya seorang muslim yang seorang muslim marahnya seperti marahnya orang jalanan, marahnya seperti marahnya orang di terminal, dengan cacian, nama hewan, macam-macam. Ini kita jumpai di tempat-tempat para petinggi, para pejabat, para bos-bos. Itu ya, kalau di depan publik sepertinya teladan, panutan gitu. Tapi kalau pas di dalamnya, pas di kantornya, ini pas di rumahnya, kemudian dia sedang marah, marahnya marah orang jalanan, marahnya marah orang dalam tanda kutip orang terminal. Nah ini kata Ibnu Qudamah, ini dia katakan fa inna sukuta an dzalika kullihi haram. Mendiamkan ini semua hukumnya haram. Ini bahaya ya, sowan atau kemudian dekat-dekat dengan penguasa, dengan cari muka dengan pejabat, petinggi, bos besar. Ini dampak buruknya demikian. Kenapa hukumnya haram? Karena wajib atas orang yang mendengar ucapan caci maki, ucapan yang keji, sumpah serapah, itu punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, punya kewajiban untuk mengingatkan. Jika Anda beralasan, ini kan penguasa, dia penguasa zalim,
maka orang ini yang datang di majelis penguasa zalim ini, dia diam saja karena khawatir keselamatan dirinya. Ya, khawatir keselamatan dirinya. Ini lagi marah, kita tegur. Jangan marah ya, ngono ya ngono ning ya aja ngono. Bos ya. Yang marah ya marah, tapi tidak harus kemudian caci maki nama hewan gini-gini. Ya, maka dia ini khawatir keselamatan dirinya, sehingga ya wajarlah, maklumlah kalau memilih dia. Ya, maka boleh jadi ada orang yang beralasan demikian, maka jawabannya betul. Kalau orang itu khawatir keselamatan dirinya, maka boleh baginya dia. Akan tetapi, siapa yang mengharuskan untuk datang? Kan bisa nggak datang. Siapa yang mengharuskan untuk hadir di situ? Nah, yang jadi masalah tidak ada keharusan untuk hadir di situ, karena ini memang cuma dekat-dekat saja, cari muka saja. Maka yang bermasalah ini bisa nggak hadir, tahu paling-paling majelisnya seperti itu, isinya seperti itu, dan tidak harus datang, namun datang. Nah, ini yang bermasalah. Maka jawabannya betul, itu dimaklumi. Namun bukankah dia adalah orang yang tidak perlu menjumuskan dirinya untuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan? Ini kan dia bisa nggak datang, sehingga dia tidak terjumus dalam melakukan hal yang terlarang, yaitu mendiamkan kemungkaran. Illa bi uzrin, kecuali ada uzur, kecuali harus hadir. Karena orang ini yang tidak harus hadir ini, seandainya dia tidak datang dan dia tidak menyaksikan hal tersebut, pakaian sutra dipakai oleh laki-laki, karpet dari sutra dan seterusnya, ucapan caci maki, sumpah serapah, maka seandainya dia tidak datang, dia tidak hadir, maka dia tidak punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian beliau disampaikan oleh Ibnu Qudamah kaidah, wa kullu man alima bi fasadin fi makanin. Ini kaidah dalam masalah ini. Setiap orang yang tahu kerusakan di satu tempat itu isinya kerusakan, isinya kemaksiatan. Wa alima annahu idza hadara lam yaqdir ala izalatihi. Dan dia yakin juga seandainya hadir datang, dia pun tidak akan mampu untuk menghilangkannya meskipun dengan lisan. Lam yajuz lahu an yahdura, maka tidak boleh baginya untuk datang dan hadir. Itu hukum asalnya. Kalau dia bisa tidak hadir, semestinya dia tidak hadir. Maka siapa yang mengetahui isi di satu tempat itu adalah keburukan dan maksiat, dan dia pun tahu seandainya dia datang dia tidak akan mampu menegurnya, maka pada dasarnya tidak boleh datang. Pada dasarnya tidak boleh datang. Kenapa saya katakan pada dasarnya? Nanti ada kondisi tertentu di mana mau tidak mau orang harus datang. Karena dia punya kebutuhan untuk datang, atau dia diharuskan untuk datang dan tidak bisa menghindar. Nah, kemudian itu tiga bahaya. Dari sisi tiga bahaya yang merupakan bahayanya adalah mendapatkan dosa ketika seorang itu dekat-dekat dengan penguasa. Ya, dekat-dekat dengan penguasa itu artinya ya sebenarnya tidak ada kebutuhan mendesak untuk harus itu, namun ya nempel-nempel saja. Maka ada peluang dosa dari sisi ucapan, kemudian perbuatan, kemudian ucapan, kemudian mendiamkan
hal yang tidak boleh didiamkan. Kemudian faslun, kemudian poin selanjutnya, ini satu hal yang menarik disampaikan oleh penulis, bahasanya jika seorang itu orang yang nempel-nempel dekat-dekat dengan penguasa itu selamat dari 3 hal di atas. Dosa dari sisi perbuatan, ucapan, dan mendiamkan. Wahai hata, dan ini satu hal yang mustahil, sulit sekali. Ada orang yang nempel-nempel penguasa zalim, kemudian bisa selamat dari 3 sumber dosa di atas. Itu satu hal yang mustahil. Maka seandainya anggap saja bisa selamat dari 3 hal di atas, maka ada bahaya jenis yang keempat yang tidak mungkin tidak terkena, yaitu dia tidak akan selamat dari kerusakan yang masuk ke hatinya. Ada kerusakan yang masuk di hati. Apa itu kerusakan hati yang dimaksudkan? Dia melihat di tempatnya penguasa ini min tawassu'ihim fitan na'umi, kehidupan hedonis bermewah-mewah. Mas yang sandaran pindah sini mas, sini mas. Gitu. Iya antum jenengan, iya betul sekali. Kayaknya di sini mas, maju sini sampai enggak. Gitu. Namanya Pak Yatno itu. Kemudian ikut nyatet seperti Pak Yatno. Ya, maka ada kerusakan hati. Kerusakan hati itu apa? Menyaksikan, melihat kehidupan hedonis, kehidupan kemewahan yang berlebihan yang dipertontonkan oleh penguasa ini raja. Maka masuk ke istana, tentu yang dilihat adalah kenikmatan duniawi yang luar biasa, makanan paling enak, baju paling mewah, macam-macam. Nah, apa dampak buruk? Ini kerusakan hati, melihat orang yang hidup dalam kemewahan, foya-foya, hidup hedonis, itu kata Ibnu Qudamah ini merusak hati. Apa di antara bentuk merusak hatinya adalah dia akan meremehkan nikmat Allah pada dirinya. Dia merasa kok jauh ya kehidupan saya dengan kehidupan orang ini. Kita sama-sama manusia. Saya kok makanannya nggak ada apa-apanya dengan ini, pakaiannya nggak ada apa-apanya dengan ini. Ini rumahnya. Wah, saya kok jadi gubuk rumah saya di sini ini. Maka dia akan menganggap remeh nikmat Allah yang ada pada dirinya. Kemudian kalau orang ini adalah ulama yang mau nempel-nempel ke penguasa, dampak buruknya adalah ada orang lain yang ikut-ikutan nempel-nempel dekat-dekat dengan penguasa, sehingga jadilah dia orang yang memperbanyak para pendukung penguasa yang zalim. Maka tadi di bagian pertama menarik, perlu untuk direnungkan bahwasanya melihat kemewahan duniawi, melihat kehidupan orang yang foya-foya itu merusak hati. Merusak hati, menyebabkan kita tidak bersyukur. Karena kita menganggap remeh, sedikit dan kecil nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi rusaknya hati. Oleh karena itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di tafsirnya bahwasanya di antara hal yang wajib bagi seorang mukmin untuk ghadul basar, di antara hal yang seorang muslim itu wajib menundukkan pandangan adalah menundukkan pandangan dari kemewahan kehidupan duniawi. Karena menyaksikan kemewahan hidup duniawi itu akan merusak hati, menghilangkan syukur. Ini karena menganggap remeh, kecil dan sedikit nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya ada pameran mobil mewah,
itu jangan datang. Oh saya nggak datang cuma nonton YouTube-nya, ya sama saja. Nanti kemudian dinampak, oh mobil mewah bisa begini-begini. Terus sehingga kendaraan yang kita miliki mungkin misalnya mobil biasa itu jadi waduh jelek banget ya. Oh ini mobil harga 1 miliar, ini harga 5 miliar. Oh, mobil saya 10 juta lakunya 10 juta kan. Lakunya 15 juta. Waduh. Jadinya tidak ada apa-apanya gitu. Ya, remeh. Kemudian dianggap sedikit, hanya tidak bersyukur. Dan maka ini adalah kerusakan hati yang terjadi disebabkan karena melihat dan menonton kemewahan hidup duniawi. Ya, kemudian diriwayatkan bahasanya Sa'id ibn Musayyib, salah satu ulama tabi'in di kota Madinah, beliau diajak untuk membaiat Al-Walid dan Sulaiman, dua-duanya anaknya Khalifah Abdul Malik. Diminta untuk baiat dua-duanya, maka beliau menolak. Saya tidak mau membaiat dua orang selama ada malam dan siang. Yang namanya baiat kepada penguasa itu penguasanya tunggal. Jadi ini nampaknya Khalifah Abdul Malik itu sudah menyiapkan putra mahkota, calonnya ada 2. Kemudian ini para ulama diminta untuk sejumlah ulama diminta untuk membaiat 2 putra mahkota ini. Faqalu lantas sejumlah orang memberikan saran, udkhul min hadal bab wa khud min akhar. Ya kalau tidak mau baiat minimal datanglah, datang ke istana, masuk di satu pintu kemudian keluar dari pintu yang lain. Maka beliau sebagai seorang ulama besar, tokoh besar di zamannya, tokoh sosial besar karena seorang ulama, beliau menolak. La wallahi, demi Allah saya tidak mau layak tadi bi ahdunan nasi, karena saya khawatir adanya orang yang lihat dan mereka akan meneladaniku. Hanya karena beliau tidak mau disuruh sama penguasa yang ada untuk baiat dengan 2 putra mahkotanya, tidak mau, minimal datang juga tidak mau. Akhirnya dampaknya beliau dicambuk 100 kali oleh sang penguasa, dan dipakaikan kepada beliau pakaian yang jelek. Maka dicambuk 100 kali gara-gara apa? Gara-gara disuruh baiat 2 putra mahkota tidak mau, minimal datang ke istana juga tidak mau. Maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan, maka tidak boleh mendatangi penguasa yang zalim, yang terkenal dengan kezalimannya, kecuali dengan 2 alasan. Ada 2 alasan ya boleh datang, namun dengan 2 alasan. Yang pertama, karena dipaksa dan diharuskan. Ilzamun min jihati. Ada pemaksaan, pengharusan dari penguasa. Dan dia khawatir jika tidak menuruti kemauan penguasa, dia akan mendapatkan gangguan. Semacam tadi, nggak mau datang ke istana, dicambuk 100 kali. Ada orang yang khawatir gangguan yang menimpa dirinya karena hal ini, ya, boleh dia datang. Namun ya boleh, namun memilih hendak datang karena sabar seandainya dihukum seperti Sa'id bin Musayyib tadi, ada masalah. Itu tidak masalah. Tapi bolehkah datang? Boleh. Memilih untuk sabar, ya juga tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, an yadkhula liyarfa'a dzulman min muslimin. Datang
itu untuk menghilangkan kezaliman dari seorang muslim. Ini datang untuk berbuat baik. Jadi misalnya ada tetangganya yang terzalimi dan dia adalah ulama yang terpandang di depan penguasa, dan dia datang tujuannya untuk ngomong kepada penguasa tersebut, anak buahmu ngerampas harta tetangga saya, ngerampas harta kerabat saya. Nah, tolong dilepas, tolong tegur anak buahmu supaya mengembalikan harta kerabat saya atau harta sahabat saya atau harta tetangga saya yang dirampas oleh anak buah. Jadi tujuannya mau seperti itu. Dan penguasa ini atau ulama ini orang yang dihormati. Orang yang dihormati. Seandainya dia mau ngomong gitu, seandainya dia mau datang ngomong, pasti diiyakan oleh sang penguasa, oleh sang raja. Maka tidak apa-apa. Datang tujuannya untuk menghilangkan kezaliman yang terjadi pada seorang muslim. Boleh jadi sahabatnya, boleh jadi muridnya, boleh jadi tetangganya, boleh jadi kerabatnya. Dengan syarat, boleh datang dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama tidak bohong. Yang kedua, tidak menyanjung yang tidak nyata sang penguasa. Jadi dalam rangka untuk supaya mengambil hatinya kemudian memberikan pujian yang tidak sebenarnya, itu tidak boleh. Maka dia tidak berbohong dan tidak memuji yang tidak nyata. Demikian juga syarat yang ketiga, walayata'u nasihatan. Dia tidak kemudian meninggalkan memberi nasihat. Artinya dia wajib memberi nasihat, tambahan nasihat di samping minta tadi, tolong anak buahmu, tolong tegur anak buahmu supaya mengembalikan harta yang dia rampas itu. Nah, di samping ngomong demikian, jangan hanya cuma ngomong ini, jangan hanya menyampaikan hal ini, tambahi nasihat, tambahi nasihat yang ada prediksi, ada harapan akan diterima oleh sang penguasa. Fahada hukmud dukhul, inilah uraian detail lengkap tentang hukum sowan datang kepada penguasa dan sowan datang ke istana penguasa yang zalim. Penguasa yang terkenal dengan kezalimannya, penguasa yang terkenal memerintahkan atau menugasi anak-anak buahnya untuk merampas harta-harta rakyat untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang masalah menemui penguasa. Adalah jadi dalam masalah kemarin kita dibahas bahasanya ada 3 rincian tentang relasi dengan penguasa yang zalim. Yang pertama adalah antadkhula alaihim, mendatangi mereka. Datang mereka cuma sekedar untuk datang. Terutama ini ulama yang datang ke penguasa. Kemudian yang kedua dibalik, penguasa yang datang ke rumah ulama dalam rangka berkunjung. Kalau di tempat kita kiai-kiai yang kemudian punya wibawa di masyarakat, itu
terkadang dikunjungi oleh para orang-orang top, orang yang punya kedudukan tinggi, jabatan tinggi. Ya, di antara tujuannya ya, ada yang datang karena memperkenalkan diri, karena pejabat baru di daerah tersebut misalnya. Ada juga yang datang karena minta doa restu karena mau maju pemilihan yang sebentar lagi akan diadakan misalnya. Nah, ini berkenaan dengan penguasa datang ke sowan ke tokoh masyarakat, ke ulama dan semacam itu dalam rangka berkunjung. Maka ketika dia datang mengucapkan salam, maka menjawab salamnya adalah sebuah keharusan. Nah, dia seorang muslim, ya ketika penguasa itu adalah seorang muslim, mengucapkan salam karena datang masuk ke rumah, ya dijawab salamnya. Nah, gimana kemudian adapun berdiri dan memuliakan? Ya, dia datang itu kemudian disambut dengan santai, sang ulama tetap duduk saja. Ya, monggo kan mau datang. Atau gimana kalau dimuliakan dengan berdiri menyambut itu? Wa amal qiyam wal ikram, sedangkan berdiri dan memuliakan maka tidak haram. Ya, membalas pemuliaannya dengan pemuliaan. Ya, boleh ya. Boleh, karena dia datang ini bentuk memuliakan ulama. Maka kemudian ulama membalas pemuliaannya dengan pemuliaan, dengan berdiri menyambutnya, menyambut kedatangannya, tidak hanya duduk saja. Ini satu hal yang tidak haram. Karena sang penguasa jika dia memuliakan ilmu, memuliakan agama, dia berhak untuk mendapatkan pujian. Sebagaimana dengan kezalimannya, dengan rakyat, dengan orang bawah, dengan wong cilik, dia berhak untuk mendapatkan celaan. Jika penguasa ini datang sendirian, ya, tanpa ada pengawalan, tanpa ada ini, karena dia diam-diam datangnya. Kemudian sang ulama berpandangan untuk berdiri menyambutnya dalam rangka untuk memuliakan agama, maka ini satu hal yang lebih utama. Wa in kana dukhulu alaihi fi jam'i, namun jika penguasa ini datang sowan ke tempat ulama pakai rombongan, maka mempertimbangkan rasa malu orang yang punya jabatan di antara rakyatnya, maka itu lebih utama dan itu yang lebih baik. Ini rombongan banyak sowan kepada ke rumah seorang ulama. Kalau ulama ini enggak menyambut, cuma duduk saja di kursinya, ini maka orang-orang yang punya jabatan ini malu dilihat orang. Wah, ternyata tidak dihormati sama ulama misalnya. Ya malu. Maka mempertimbangkan rasa malu para penguasa ini sehingga berdiri disambut. Maka itu satu hal yang lebih utama. Dan secara hukum tidak mengapa berdiri menyambut dengan niat semacam ini. Itu ulama tadi, tidak mengapa boleh baginya berdiri menyambut dengan niat ya, supaya pejabat ini tidak malu. Karena dia tentu malu seandainya dia datang sowan ke seorang ulama, sama ulamanya nyantai saja. Ya, ulamanya tetap duduk di kursinya, enggak kemudian ada penyambutan wah biasa saja. Padahal ini dilihat oleh banyak rombongan, maka penguasa ini tentu malu dengan anak buahnya. Ya sudah, supaya dia tidak malu, supaya tidak membuat malu penguasa tersebut, sang ulama kemudian berinisiatif untuk berdiri menyambutnya, menghormatinya. Tidak apa-apa. Maka di sini kita jumpai adab yang luar biasa,
yang disampaikan oleh ulama kepada kita, yang diajarkan ulama kepada kita, yaitu di antara satu hal yang baik adalah membuat orang tidak malu, membuat orang tidak merasa malu. Kalau di satu kondisi orang itu malu, sedangkan kita bisa mengkondisikan supaya beliau tidak malu, maka di antara adab yang bagus, di antara akhlak mulia adalah tidak membuat orang merasa malu. Misalnya boleh jadi mungkin di dunia pendidikan atau di dunia sekolah, misalnya ada orang yang maju, orang yang ada salah satu siswa diminta untuk maju untuk melakukan apa kesalahan atau hal yang aneh, kemudian teman-temannya pada tertawa. Yang ini tentu bikin anak ini jadi malu sekali. Maka di antara adab mulia adalah guru ini menegur dan memarahi mereka yang tertawa, supaya ini supaya dia tidak merasa malu, supaya dia tidak malu sekali, malunya malu biasa saja. Kalau diketawain dan guru membiarkan atau dosen membiarkan, teman-teman ini tertawain juga, ini jadi malu habis. Maka ini kemudian ditegur, jangan tertawa, bahkan dimarahi keras. Artinya kita membela orang yang diketawa ini satu akhlak mulia. Ini satu akhlak mulia. Satu adab yang luhur sekali. Seperti ini tadi. Ketika penguasa seorang raja datang, dia membawa anak buahnya banyak. Datang sowan ke rumah seorang ulama, ulamanya nyantai. Ulamanya yang kemudian lagi makan ya tetap terus makan, ya monggo Pak ditunggu. Monggo ditunggu di teras, duduk dulu, saya tak lanjutin makan. Itu nggak ada penyambutan, nggak ada, ini malu sekali ini. Kayaknya nggak dihargai gitu. Maka katakan satu hal yang tadi dikatakan apa? Aula, yang lebih utama, yang lebih bagus adalah memberikan sikap supaya orang itu tidak malu sama anak buahnya. Supaya dia jadi tidak malu dengan anak buahnya. Masya Allah ya. Satu pelajaran adab yang penting. Kemudian namun jika ulama ini yakin bahasanya sikapnya seandainya dia demikian, yaitu duduk saja, nyantai saja, tidak ada sambutan, itu tidak akan menimbulkan kerusakan pada rakyat, tidak akan menimbulkan rakyat itu menyepelekan penguasanya, juga tidak akan menyebabkan dia mendapatkan gangguan karena raja ini marah padanya. Seandainya tidak disambut, ditinggal makan, diselesaikan dulu makannya, tinggal duduk santai, tidak mau menyambut penguasa atau raja tadi, itu tidak menimbulkan kerusakan pada rakyat. Hanya rakyatnya kemudian bangkang. Tidak pula dia akan mendapatkan gangguan karena raja ini marah, karena dia nggak akan berani marah. Karena ada orang-orang yang orang itu orang biasa, namun seorang raja sekalipun nggak berani marah. Seorang raja sekalipun nggak berani marah. Jadi ada salah satu ulama tabi'in, ya dia tabi'in, terkenal dengan orang yang lembut sekali. Orangnya lembut sekali, namanya Al-Ahnaf ibn Qais. Dan ini terkenal sebagai orang yang lembut banget.
sulit marah. Secara umum tidak bisa marah. Karena orangnya lembut banget. Sampai-sampai disebut sebagai orang paling lembut di zamannya. Karena demikian lembutnya, bagusnya akhlaknya, sampai-sampai kalau beliau itu marah, banyak orang akan membela tanpa tanya kenapa dia marah. Kalau beliau sampai marah kepada seseorang, ini orang yang tidak bisa marah, orangnya lembut banget. Kok sampai dia marah? Maka akan banyak orang, ratusan bahkan ribuan orang siap berdiri membelanya, mendukungnya tanpa bertanya kenapa Ahnaf marah. Kenapa Ahnaf bin Qais kok marah sama orang itu? Itu mereka nggak pada tanya. Semuanya nyebutnya Ahnaf marah. Marah sama siapa? Fulan. Sudah geger semua itu. Kenapa? Karena orang ini tidak bisa marah. Lembut banget. Ulama, orang soleh, ulama besar, lembut orangnya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka semua akan menilai tidak mungkin Ahnaf itu sampai marah kecuali orangnya adalah yang keterlaluan. Kalau cuma diganggu keterlaluan saja Ahnaf mungkin nggak marah. Tapi kalau keterlaluannya itu udah kebangetan, Ahnaf marah. Karena aslinya dia tidak bisa marah. Kok sampai marah? Udah itu pasti sangat-sangat keterlaluan. Sehingga orang akan membelanya, mendukungnya dengan Ahnaf tanpa tanya ada masalah apa. Dan dia orang biasa saja, tidak punya, dia bukan orang yang dia punya apa gitu, punya kedudukan, orang biasa saja. Satu ketika Ahnaf ini menemui Muawiyah, sahabat Nabi namun khalifah ketika itu. Dan saat ketemu datang ke istananya Muawiyah dan menegur Muawiyah, marah-marah sama Muawiyah. Kamu gini dimarahi. Muawiyah dimarahi. Gini diprotes kebijakannya. Dan Muawiyah cuma diam saja, dengerin saja. Setelah puas marah-marah, pamitan, sudah pulang. Nah ini orang-orang yang di sampingnya Muawiyah itu gerem ini. Ini orang datang cuma marah-marah. Lah kok ini khalifah cuma diam saja, menyimak dengan seksama, menyimak dengan baik dan seksama. Pergi ya sudah dibiarin, nggak di apa itu, nggak ada apa-apa. Samping-sampingnya geram semua. Setelah Ahnaf pergi, kemudian ditanyakan pada Muawiyah, ini tadi ada orang gini. Kenapa Anda cuma diam saja? Ini melecehkan penguasa, ini melecehkan khalifah. Kenapa Anda diam saja? Dan Muawiyah mengatakan, kamu tidak tahu siapa dia tadi? Siapa dia itu? Kalian tidak tahu siapa dia? Dia adalah seorang yang jika dia marah, akan ada sekian ratus ribu manusia di belakangnya yang akan membelanya. Ini orang bahaya, ini musik ini berbahaya. Kalau dia sampai dihukum macam-macam dan dia marah, ada ratusan ribu manusia di belakangnya. Ini akan agak gejolak sosial. Dan prinsip penguasa itu kalau bisa meredam gejolak sosial sebisa mungkin. Semua penguasa semangatnya demikian. Ini kalau kita tindak, kita kemudian menghukumnya, dia kemudian tidak terima, akan ada ratusan ribu orang yang siap membela di belakangnya. Dan ada sebagian orang itu masalah itu selesai dengan cukup mendengarkan dia ketika dia marah. Dan itu selesai.
Ini kalau dibantah, kalau di ini malah direspon dengan ini malah nggak selesai. Ya sudah, beliau mau marah, ya sudah disimak, tuntas puas mengungkapkan omongannya, selesai masalah. Itu cerdasnya di antara kecerdasan Muawiyah, kecerdasan sosial Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, selesai masalah dengan menyimak orang marah-marah, disimak, didengerin, sudah, sudah, selesai masalah. Nah, ada orang biasa, terutama di masa silam, ada orang biasa marah sama penguasa itu penguasanya tidak berani ganggu-ganggu. Nah, maka orang yang levelnya semacam ini, ketika dia disowani, didatangi oleh penguasa yang dia nilai penguasa yang zalim, dan tidak disambut, ditinggal makan, ditinggal ini, maka dia tidak akan bakalan diganggu-ganggu, tidak bakalan diganggu-ganggu. Ya, kemudian dia milih nggak menyambut, ya tidak apa-apa. Bahkan dalam kondisi ini dikatakan fatakul qiyam ikram bil qiyami aula. Seandainya dia tidak memuliakan penguasa zalim yang datang tadi dengan berdiri, maka itu yang lebih baik. Kemudian setelah penguasa ini datang, wajib bagi ulama yang disowani, didatangi, wajib baginya menasihati penguasa tersebut. Wajib baginya memberitahukan kepadanya haramnya sejumlah perbuatannya, sejumlah kebijakannya, yang boleh jadi dia mengeluarkan kebijakan tersebut karena tidak tahu kalau itu haram. Kemudian disebutkan dikatakan karena ini penguasa zalim, ahli maksiat, adapun memberitahukan kepadanya tentang haramnya kezaliman, merampas harta rakyat, kemudian pesta miras, minum-minum khamar, maka itu tidak ada manfaatnya karena dia memang hobi itu semua. Dan dia sebenarnya sudah tahu kalau itu haram. Namun kebijakan-kebijakan yang lain yang dimungkinkan dilakukan karena tidak tahu kalau itu haram, maka wajib untuk disampaikan kepada penguasa yang datang tadi. Bahkan ulama yang disowani ini wajib menakut-nakuti penguasa tersebut dari melakukan berbagai macam maksiat. Ketika dia punya sangkaan kuat bahasanya ditakut-takuti itu akan punya efek di hati sang penguasa. Dan wajib bagi ulama yang didatangi penguasa untuk membimbing penguasa tersebut untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kemudian dan jika sang ulama ini mengetahui jalan dalam syariat yang terwujud dengannya keinginan orang yang zalim, maka dikasih solusi. Jadi kebijakan-kebijakan yang dinilai zalim, padahal sebenarnya ada jalannya menurut syariat yang itu tidak zalim, maka ulama ini wajib ngajari. Kalau caranya demikian, ini zalim dan dosa. Seharusnya tidak demikian. Namun solusinya itu begini-begini. Kalau ini tidak apa-apa. Nah, ilmu yang semacam ini wajib disampaikan kepada penguasa tersebut. Kemudian rincian yang ketiga tadi mendatangi penguasa, yang kedua didatangi penguasa, kemudian yang ketiga adalah menjauh dari penguasa. Tidak mau melihat penguasa, tidak mau dilihat oleh penguasa. Wassalamatu fi dzalik. Dan pada dasarnya selamat dari dosa itu dengan opsi yang ketiga ini. Menjauhi penguasa zalim. Ketemu tidak mau, ditemui juga tidak mau. Namun satu hal yang sepatutnya diyakini oleh orang yang terutama oleh orang yang mengambil opsi yang ketiga ini, atau sebagian ulama yang mengambil opsi yang ketiga ini, wajib berkeyakinan membenci penguasa zalim karena kezalimannya dan tidak menginginkan berjumpa dengannya, tidak pula menyanjungnya, tidak pula
mencari tahu tentang berita-beritanya, tidak dekat-dekat dengan orang yang punya hubungan dengan mereka, dan tidak merasa sedih karena tidak mendapatkan hal yang tidak dia dapatkan disebabkan tidak dekat dengan penguasa. Ya, maka kita perlu diperhatikan ada dua hal yang harus dibedakan. Bersabar dengan kezaliman penguasa itu bukan berarti mencintai, menyetujui kezaliman yang dia lakukan. Karena cintanya rakyat kepada penguasa itu manakala penguasanya soleh. Penguasanya soleh. Kecintaan itu turunan dari agama dan kesolehan. Kalau penguasa yang ada itu zalim, maka tadi dikatakan sepatutnya berkeyakinan benci karena kezalimannya. Namun benci dengan kezalimannya itu bukan berarti memberontak, karena wajib sabar. Karena wajib sabar. Karena memberontak itu ya tidak akan berdampak yang lebih baik. Bahkan yang terjadi adalah hal yang lebih jelek daripada kejelekan yang dulu ada. Maka bedakan dua hal. Sabar dengan kezaliman penguasa yang zalim. Sehingga karena sabar tidak memberontak, tidak melakukan kudeta, tidak kemudian ini. Meskipun penguasanya zalim. Namun sabar ini bukan berarti cinta. Sabar itu bukan berarti cinta. Tadi disampaikan oleh Ibnu Qudamah, semestinya yang bagi sepatunya yang bagi di sini ya wajib meyakini benci. Nah, bencinya kenapa? Benci karena kezalimannya. Maka sabar dengan kezaliman penguasa itu bukan berarti mencintainya. Di satu sisi sabar, di satu sisi di hati ada benci dengan kezaliman orang yang zalim. Dan benci ini berlaku tidak hanya kepada penguasa, semuanya. Semua orang yang zalim wajib kita benci karena kezalimannya, wajib tidak kita sukai karena keburukannya. Tidak khusus hanya penguasa. Maka kesabaran itu turunan, kesabaran terhadap penguasa itu turunan dari status dia sebagai seorang penguasa sah. Dia penguasa sah muslim. Turunannya wajib sabar ketika ada hal-hal yang tidak disukai. Namun sabar ini belum tentu cinta, karena cinta itu derivat dari kesolehan dan ketakwaan. Jadi, kalau dia penguasa yang soleh dan takwa, semacam 4 khulafaur rasyidin, Umar bin Abdul Aziz atau yang lainnya, maka dicintai. Kama qala ba'dhum, ada salah satu ulama mengatakan sesungguhnya antara aku dan para raja itu hanya 1 hari saja. Imma yaumun, itu boleh jadi hari tersebut hari yang berlalu, mereka tidak mendapatkan kenikmatannya. Dan saya dan mereka fi ghadin, di esok hari, ala wajalin, dalam keadaan takut dan khawatir. Bagaimanakah nasibnya di masa depan, yaitu masa depan akhirat. Innama huwal yaum. Maka beda antara saya dengan penguasa itu adalah hari ini saja. Fa'ama asa ayakuna hadal yaum, maka dan apakah yang akan terjadi pada hari ini? Apakah kemudian mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan ataukah tidak? Maka ini sang ulama ini mengatakan bahasanya beda kita dengan penguasa itu ya cuma 1 hari, yaitu hari di dunia. Di akhirat sama-sama takut, sama-sama khawatir. Di dunia ya hari ini, yang itu pun mereka belum tentu mendapatkan kenikmatannya. Boleh jadi mereka mendapatkan kemewahannya, hartanya, namun belum tentu mendapatkan kebahagiaannya.
Kemudian poin yang terakhir di pembahasan ini, jika seorang penguasa, seorang raja mengirimkan kepada Anda harta supaya Anda bagikan kepada orang-orang fakir, padahal harta tersebut ternyata ada yang punya, dan yang punya adalah person tertentu, maka orang yang diberi mandat ini, ulama yang diberi mandat ini, tidak halal baginya menerimanya. Atau bahkan kita katakan sepatutnya diterima, namun tidak boleh dibagikan kepada fakir miskin, namun dikembalikan kepada person pemiliknya. Jadi misalnya ada seorang raja merampas harta orang, duit orang, setelah itu dikirimkan ke salah satu ulama, tolong bagikan pada fakir miskin. Maka tidak boleh baginya membagikannya kepada fakir miskin, karena duit ini milik person tertentu. Kalau dia tahu person tertentu itu siapa, maka semestinya diterima kemudian dikembalikan kepada person tertentu. Tapi kalau dia tidak tahu ini personnya person siapa, jangan diambil. Namun jika tidak diketahui, maka jika tidak diketahui ini person siapa, artinya itu harta tidak karuan, gitu. Boleh jadi bercampur. Karena hukmu ayat tasaddaq bihi, maka harta haram, harta yang bercampur, dia sudah disedekahkan saja. Dan tidaklah dia bisa yatawalla tafriqatahu 'alal fuqara, dia bisa kemudian menjadi koordinator distribusinya kepada orang-orang fakir. Karena harta haram yang tidak diketahui siapakah pemiliknya, itu solusinya apa? Sedekahkan. Dengan niat untuk yang punya dan bukan niat cari pahala. Meskipun ada sebagian ulama yang tetap memilih untuk tidak mau menerimanya. Kemudian, dan jika penguasa itu mayoritas hartanya adalah haram, maka pada dasarnya harumat muamalatuhum, haram berinteraksi dengannya, menerima hadiahnya, dan seterusnya. Demikian pendapat Ibnu Qudamah. Kemudian fasilitas yang dibangun oleh penguasa yang zalim, semacam jembatan, masjid, bahkan yang lainnya, maka dirinci. Jika benda-benda tersebut yang dibangun dengan uang itu, uangnya itu diketahui milik person tertentu, maka kata Ibnu Qudamah di sini tidak boleh lewat jembatan itu kecuali karena darurat. Namun jika tidak diketahui siapakah pemilik duit yang dipakai untuk membangun jembatan tadi, boleh melewatinya, dan sikap wara', namun ini tidak wajib, menolak untuk melewatinya, wallahu a'lam. Jadi jika seorang penguasa merampas harta salah satu rakyatnya, harta yang dirampas tadi dipakai untuk membangun jembatan, maka jika ini ada jembatannya diketahui ini pakai duitnya si A yang didapatkan oleh penguasa dengan cara merampas, maka tadi kata Ibnu Qudamah, orang tidak boleh lewat di situ, karena ini tahu kalau itu duit miliknya si A. Tapi kalau tidak diketahui ini pakai duit siapa, merampas duitnya siapa saja, tidak diketahui, maka tadi boleh melewati jembatan tadi. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan kali ini, dan dengan ini kita sudah selesaikan pembahasan tentang halal haram harta dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi
wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo Mas Aris. Dipencet lah. Perkenalkan, nama saya Aris. Mau tanya Pak, kalau mendekati penguasa untuk mendapatkan bantuan untuk kepentingan umum gimana? Ya kalau bantuan itu memang hak kita atau hak masyarakat kita, memang kemudian untuk bisa mendapatkan hak tersebut perlu PDKT, namun PDKT-nya tidak ada di sana unsur yang terlarang, memuji yang dusta, ngalem-ngalem begini-begini padahal enggak seperti itu, atau kemudian atau mendiamkan kemungkaran sebagaimana yang tadi kita bahas, maka tidak apa-apa, dan itu mengambil apa yang jadi di hak kita atau hak masyarakat kita. Dan syaratnya pendekatannya tidak ada unsur yang terlarang secara agama di dalamnya, mendiamkan kemaksiatan atau memuji berlebihan, memuji yang dusta, yang bohong, atau hal-hal yang lain. Nah, bukan. Apa hukum dari pajak itu sendiri Pak? Apa termasuk bentuk pendoliman atau gimana? Ya, maka ada sebenarnya dalam masalah ini ya, kemudian perlu kita lihat, jika ada beberapa hal yang perlu dilihat. Ya, kalau harta tersebut diambil cuma untuk kepentingan pribadi penguasa, ya, maka itu masuk dalam pembahasan yang kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, jika itu adalah biaya dari sebuah fasilitas, ya, biaya dari sebuah fasilitas, ya, maka pungutan itu macam-macam. Ada pungutan yang dipaksakan dan itu ternyata cuma untuk penguasa, untuk kepentingan pribadinya, untuk memperkaya dirinya, ya, maka itu masuk dalam bahasan panjang lebar yang telah kita bahas dalam 2 atau 3 kali pertemuan ini. Kemudian yang kedua, pungutan tadi adalah kompensasi dari fasilitas, dan mengambil fasilitas itu bukan satu keniscayaan bagi kita. Misalnya pungutan karena masuk tol, pungutan karena masuk tol. Apakah harus masuk tol? Nah, disediakan juga jalan yang tidak pakai tol, gratis. Ya, tapi kalau mau pakai tol, ada pungutan yang diambil, dan pungutan itu kompensasi dari fasilitas yang diberikan, maka ini tidak termasuk penyitaan barang haram. Nah, kemudian yang ketiga, pungutan itu bukan untuk kepentingan pribadi, namun seluruhnya kembali kepada masyarakat. Maka sebenarnya pada dasarnya ini boleh, tapi kondisi darurat, kondisi khusus. Pada dasarnya penguasa diwajibkan oleh hukum agama untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan yang lainnya, sehingga negara itu punya kas yang cukup untuk melakukan pembangunan. Dan namun jika hal ini tidak terpenuhi, ya boleh karena bab darurat, karena ini ke pembangunan fasilitas ini dan itu sebuah keniscayaan, padahal di situ tidak ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya kemudian mengambil pungutan dari rakyat, namun ini
semestinya kalau teori hukum Islamnya ya harusnya sementara waktu, kemudian hanya ditujukan kepada orang-orang kaya dan tidak dibebankan pada orang-orang miskin. Secara teori demikian. Ya, meskipun ya kita tidak bicara praktek, teorinya demikian. Ya, ada yang lain? Ada ini dari ini penyimak. Ada satu hadis yang mengatakan tentang bahaya lisan ketika marah bisa menghapus pahala 60 tahun. Dosa seperti apa itu? Kalau yang menegaskan pahala 60 tahun saya tidak tahu, tidak ingat apa yang dimaksudkan. Namun di antara dosa lisan yang berdampak menghapus dosa itu adalah Nabi sampaikan dalam hadis Abu Hurairah. Nabi sampaikan ada dua orang, satunya orang saleh, orang baik. Dua orang ini berteman, orang baik-baik. Kemudian teman satunya itu hobi maksiat. Dan teman yang baik ini bolak-balik mengingatkan untuk kawannya yang suka bermaksiat untuk meninggalkan maksiat, sampai dia sebel, jengkel, dan satu ketika kawan yang baik ini mengingatkan, namun direspon yang negatif, makanya dia jengkel. Kemudian dia mengatakan, kawan yang baik ini malah mengatakan, wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Jadi memastikan, mencatut nama Allah untuk memastikan akhirat orang lain. Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan memasukkanmu ke surga, kamu pasti di neraka, kalimat semacam itu. Maka Allah katakan Allah masukkan ke dalam surga pelaku maksiat tadi, dan Allah hapus pahala orang yang rajin beribadah tersebut. Maka di antara dosa lisan yang ngeri dan berbahaya adalah bicara tentang masalah gaib, masalah akhirat, kemudian memastikan orang itu di akhirat begini-begini. Ini berarti mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, itu kata Nabi, perbuatan semacam ini itu menghapus pahala, menghapus ganjaran. Tapi seingat saya hadis tersebut tidak menegaskan pahala selama 60 tahun. Namun pahala seumur hidup orang itu beramal soleh, Allah hapus gara-gara satu ucapannya. Sehingga kata Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini, sungguh dia telah menghancurkan akhiratnya dengan satu kalimat itu. Ya, demikian yang kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang menambah iman, takwa, dan kita praktekkan dan kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.